Oke, ya. Jadi ombak ini adalah perkumpulan singkatan dari omongan biblika kekinian, perkumpulan yang sesuai namanya memfokuskan diri pada diskusi-diskusi biblika. Nah, perkumpulan ini pertama-tama diinisiasi oleh Pak Leo, Epafras, SRS, dan UKDW. Lalu yang mengajak kami, fokus dari ombak ini adalah coba untuk membawa wacana biblika, entah itu menyangkut teks. Sebentar, sorry. Ya, jadi ombak ini fokusnya untuk membawa wacana biblika dalam arti yang luas. Entah itu menyangkut teks, menyangkut proses produksi teks itu sendiri, atau interpretasi dan teori-teori menyangkut semua itu. Nah, memang minat kami yang pertama-tama adalah coba membawa wacana baru dalam diskusi biblika di Indonesia. Nah, ini sekarang sudah pertemuan ke-18. Awalnya kami ada diskusi terbuka dan tertutup, tapi ya sekarang sudah kami buka untuk umum, sehingga ini untuk yang kesekian kalinya diskusi publik itu. Oke, kami punya beberapa media sosial, bisa diikuti, ada di Instagram dan Facebook, terutama yang paling aktif. Tapi untuk melihat rekaman-rekaman diskusi sebelumnya, para sahabat ombak sekalian bisa mengikuti di akun YouTube Ombak. Silakan search saja di YouTube. Oke, atas nama teman-teman ombak, kami mau mengucapkan selamat datang pada Bro Nefri, yang sudah jauh-jauh dari Ungaran gitu, yang sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu jauh lagi gitu karena Zoom. Ya, selamat datang. Iya. Ya, sekarang dunia sudah berpindah di dunia virtual, jadi batas realitas sudah tidak jelas lagi, asik. Ya, oke. Tanpa berlama lagi, saya mau serahkan kepada moderator kita di hari ini, yaitu Saudara Kruger Tumiwa. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Aman-aman. Ya, malam ini ada 2 nantinya. Kalau saya bermasalah di jaringan, nanti navigator ombak lainnya, yaitu Gary Nelwan, yang akan menggantikan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Minta tolong kesediaan dari Abang Ian untuk berdoa. Ya, oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan perjumpaan di dunia virtual ini. Kami ombak dan para sahabat ombak, kami percaya ini semua bisa terjadi karena kehendak-Mu, dan kami percaya juga Engkau akan menuntun kami dalam diskusi yang akan dituntun oleh sobat kami, Nefri. Kami percaya apa yang kami lakukan ini akan selalu diberkati oleh-Mu, dan harapan kami semoga itu bisa menjadi buah baik bagi semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ian. Sebelum kita masuk pada materi, saya perlu memperkenalkan dulu sahabat kami yang di Nefri. Nefri ini teman kami di UKDW, di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, ketika mengambil studi Magister Teologi. Nefri saat ini menjadi tenaga pengajar di
Sekolah Tinggi Teologia Ungaran, Abdiel, Sekolah Tinggi Teologia Abdiel Ungaran, yang punya minat studi atau fokus studinya di studi-studi Perjanjian Lama dan juga pendidikan Kristiani. Beberapa artikelnya sudah diterbitkan di jurnal-jurnal dan terlihat di sana. Saudara-saudara bisa cek sendiri di Google Scholar. Tulisan-tulisan dari Nefri itu selalu mengaitkan atau kebanyakan mengaitkan studi-studi tafsir itu dengan studi-studi postkolonial, termasuk yang akan kita bicarakan malam ini, yaitu reader response. Nah, Nefri ini selain menjadi pengampu di STT Abdiel Ungaran, beliau juga dipercayakan mengemban tugas tambahan sebagai wakil ketua 1 bidang akademik di STT Abdiel Ungaran. Dan saat ini juga berstatus sebagai pendeta di Gereja Isa Almasi, GIA Genurit Ungaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya rasa cukup singkat profil yang bisa saya sampaikan dari narasumber. Saya akan memberikan waktu kepada Bro Nefri untuk membicarakan topik kita malam ini selama 30 menit sampai 40 menit. Biasanya Ombak tidak membatasi waktu seberapa lama, karena ini pasti sangat seru. Biasanya juga akan lama, tapi saya akan tetap konsisten, akan ingatkan di 30 menit atau 40 menit. Oke, dipersilakan untuk Nefri untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih untuk Bro Kristo ya, biasa saya panggil Bro, karena dulu teman satu kos juga. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman pengurus Ombak. Salam kenal juga untuk yang lain yang saya belum kenal, terutama juga untuk Pak Leo. Ya, walaupun mungkin di UKDW, tapi saya nggak pernah ikut kuliahnya Pak Leo sebelumnya, jadi tidak terlalu kenal secara dekat begitu ya Pak. Tapi salam kenal sekali lagi kalau kita boleh berjumpa di ruang Zoom ini. Oke, hari ini saya diberi ini ya kesempatan untuk boleh menyampaikan tentang pendekatan reader response. Saya akan share screen. Ya, tampilannya saya besarkan dulu. Oke. Iya, sudah terlihat ya di monitor, di layar. Jadi tema yang diangkat memang ke hal pendekatan reader response, atau mungkin kita lebih tepat nanti saya akan lebih sering menggunakan istilah Indonesianya saja, tanggapan pembaca dan dunia penafsiran Alkitab. Jadi di sini saya bukan expert atau ahlinya pendekatan ini, tetapi kita bisa belajar bersama-sama dan juga mungkin lebih seperti sharing, karena saya pernah menggunakan pendekatan ini dalam salah satu penelitian saya sebelumnya. Jadi mari kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, sebelum masuk ke sana, kita perlu mengingat kembali ya bahwa pendekatan reader response atau tanggapan pembaca ini kan sebenarnya masih terkait dengan pendekatan-pendekatan tafsir. Nah, kalau kita bicara tentang pendekatan tafsir, maka akan selalu terkait dengan dua hal ini, yaitu lingkaran hermeneutik dan spiral hermeneutik. Yang pertama, lingkaran hermeneutik itu tentu kita tahu bersama berasal dari Friedrich Schleiermacher, yang sangat mempengaruhi dari pendekatan historis nantinya ya, pemahaman-pemahaman filosofisnya seperti itu. Jadi bagaimana berusaha untuk menghadirkan makna dari dunia di balik teks dan juga dari si penulis teks asli seperti itu. Nah, tetapi kemudian pendekatan hermeneutik yang seperti ini ya, dari pemahaman kepada penjelasan dan sebaliknya lagi, itu juga ditambahkan kemudian oleh Paul Ricoeur dengan spiral hermeneutiknya, di mana sebenarnya bahwa dalam ketika kita membaca teks pertama kali, kita sebenarnya punya
prasangka gitu ya, punya prasangka prejudice seperti itu terhadap teks, dan ketika kita menjelaskan itu sebenarnya prasangka kita masuk di dalamnya. Nah, karena itulah sebenarnya perlu untuk melihat kembali teks, sehingga itulah yang disebut sebagai spiral hermeneutik. Artinya kita tidak berhenti pada satu pembacaan saja, tetapi bagaimana kita bisa menginterpretasi kembali teks dan kemudian menjelaskan kembali teks. Jadi ini semacam pengantar saja ya, introduksinya, bahwa kita perlu ingat pendekatan ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan tafsir yang sudah sangat lama sekali dan sangat luas. Dan karena itu kita akan lihat juga di dalam pendekatan tafsir itu sebenarnya ada model-model ya. Nah, saya mengambil pembagian model tafsir itu menurut Pak Gerrit Singgi ya, guru kami di Duta Wacana. Jadi menurut Pak Gerrit sebenarnya penafsiran teks itu bisa dibagi menjadi 4 model. Jadi yang model pertama itu disebut dengan model teologis. Model teologis ini sebenarnya Pak Gerrit istilah yang kemudian dimunculkan ya, karena sebelumnya menggunakan istilah pra atau non kritis, tapi memang beliau sendiri tidak terlalu suka dengan istilah kritis itu setelah menggali pemikiran dari Ricoeur sendiri yang juga mengkritisi kritik itu sendiri. Jadi di model yang pertama ini, model teologis ini kan orang membaca menafsirkan teks dengan sudah punya ideologi dari dirinya sendiri, dari teologinya sendiri juga, bahkan dikontrol juga oleh sistem dogma mungkin dari denominasi gerejanya. Dan kadang-kadang penafsirannya jadi terpengaruh pada hal itu ya, penafsiran dogmatis, dan merasa bahwa apa yang ditafsirkan itu adalah dari teks, padahal sebenarnya itu lebih kepada prasangka atau prapaham, lebih tepatnya prapaham yang ada dari si penafsir sendiri. Nah, jadi di model ini memang juga ditolak sebenarnya oleh Pak Gerrit, karena model ini itu ya tadi dia hanya berhenti pada prapaham-prapahamnya, tetapi tidak menyadari bahwa prapaham itu sebenarnya adalah dari diri sendiri ya. Artinya kita memasukkan sesuatu dari diri kita kepada teks, dan sebenarnya makna itu terdapat di mana kalau seperti itu. Lalu ada model yang kedua, yang model yang juga sering sekali dipakai di dalam melakukan penelitian teks, yaitu model historis atau dulu disebut sebagai historis kritis seperti itu. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena saya berasumsi bahwa kita sekalian sudah mengetahui model ini ya, bahwa bagaimana tadi sudah dijelaskan juga di dalam lingkaran hermeneutik itu, dalam model historis ini kita berupaya untuk merekonstruksi dunia teks ya. Rekonstruksi dunia teks, bahkan berupaya untuk mencari makna dari si penulis dari teks itu. Nah, ini merajai dunia penafsiran Alkitab ya, sejak kemunculannya di abad ke-18 dan ke-19. Lalu yang ketiga adalah model literer atau model yang juga kalau kita kenal dengan naratif, tetapi memang ada kritik-kritik kalau kita menggunakan naratif saja. Sebenarnya kan teks-teks di dalam Alkitab bukan hanya narasi saja, tetapi juga ada puisi dan lain-lain. Nah, model literer ini memang lebih menggunakan pendekatan sastra dan mencoba untuk melihat teks dari teks itu sendiri, intinya di situ. Jadi teks dari teks itu sendiri. Jadi keutuhan teks itu sangat diutamakan dari model ini. Dan model yang keempat yang akan kita bersama-sama lihat pada saat ini adalah model tanggapan pembaca. Nanti kita akan masuk secara khusus ke sana. Nah, kita mulai dari latar belakang dulu ya, latar belakang dari kemunculan pendekatan tanggapan pembaca atau reader response ini. Jadi pada awal abad ke-20 itu sebenarnya mulai muncul pendekatan tafsir Alkitab yang bersifat eksperimental atau beragam, yang inter dan multidisipliner, yang sebenarnya dari sini juga bisa dibedakan atau diuraikan menjadi 3 tahap perkembangan, berdasarkan juga pada 3 asumsi dasar utama yang menonjol pada masa itu, jadi di awal abad ke-20. Nah, yang pertama tahap perkembangannya adalah yang diawali dengan prinsip-prinsip kebahasaan yang disusun oleh Ferdinand de Saussure, yang merupakan seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss, ya, di mana kemudian di situ dikembangkan suatu bangunan teoretis yang dikenal sebagai linguistik modern. Jadi linguistik modern ini adalah suatu disiplin ilmu
dengan prinsip-prinsip. Yang pertama itu dia mengutamakan pendekatan sinkronik pada teks. Jadi pendekatan sinkronik itu maksudnya bahwa seperti kita melihat pada cermin, sebagaimana teks itu adanya, ya disitulah pendekatan sinkronik bersamaan waktu gitu ya. Jadi lebih melihat kepada teksnya. Kemudian prinsip kedua itu menekankan unsur-unsur ujaran daripada bentuk tertulis dari suatu bahasa. Jadi ini prinsip-prinsip dari linguistik modern. Dan yang ketiga itu pemahaman terhadap bahasa sebagai suatu sistem yang terstruktur. Jadi ini merupakan tahap perkembangan pertama di abad ke-20 tadi. Jadi kata kuncinya saja adalah pendekatan linguistik modern. Lalu tahap yang kedua itu ditandai dengan munculnya sebuah kesadaran dan minat di kalangan ahli tafsir Alkitab untuk mempelajari Alkitab sebagai suatu karya sastra atau literatur yang utuh, lepas dari pikiran dan kehidupan pengarangnya. Jadi ini menarik ya, bahwa kalau sebelumnya kan dalam model historis Alkitab dilihat tidak bisa lepas, atau teks tidak bisa dilihat lepas dari si pengarang atau si penulis. Nah, tetapi di sini di abad yang ke-20 ini muncul minat untuk mempelajari teks-teks Alkitab dari pendekatan sastra. Nah, beberapa pendekatan yang muncul dan berkembang pada tahap ini diantaranya seperti penelitian sastra baru atau New Literary Criticism, kemudian juga analisis wacana atau discourse analysis, dan penelitian retorik atau rhetorical criticism. Nah, di bagian ini sebenarnya tahap kedua ini kan strukturalisme Prancis itu juga mulai muncul ya. Jadi pendekatan ini berkembang di tahun 60-an dan asumsi dari pendekatan sastra itu sudah diletakkan di sini. Nah, disinilah sebenarnya kita akan melihat nanti kemunculan dari pendekatan tanggapan pembaca atau reader response, di mana di sini dilihat makna dan nilai atau nilai struktur dasar atau bawah teks itu sesungguhnya melampaui maksud pengarang itu sendiri. Jadi ini asumsi dasar dari tahap kedua ini. Ini makna dan nilai struktur dasar atau bawah dari teks itu sesungguhnya melampaui maksud dari pengarang itu sendiri, dan itu kemudian memunculkan bahwa makna dan nilai teks itu sepenuhnya ditentukan oleh pembaca. Jadi disinilah kemudian menjadi dasar dari kemunculan pendekatan tanggapan pembaca. Jadi ada di tahap kedua dari perkembangan tafsir Alkitab di abad yang ke-20. Nanti kita akan kembali ke situ, tapi saya mau sampaikan dulu tahap yang ketiganya, yaitu ditandai dengan adanya minat yang besar terhadap pendekatan ilmu-ilmu sosial. Jadi di tahap yang ketiga ini, yang muncul adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial, ya, di mana yang muncul seperti analisis sosiologis, kemudian juga melibatkan metode-metode ilmu sosial dan antropologi budaya, untuk mempelajari sistem sosial manusia dan masyarakat Alkitab. Nah, ini tahap yang ketiga. Tapi nanti kita akan fokus pada bagian yang kedua tadi ya. Jadi pendekatan tafsir tanggapan pembaca sendiri itu muncul sebagai kritik pada gerakan penelitian sastra baru atau New Literary Criticism. Jadi apa yang dikritik oleh pendekatan tafsir tanggapan pembaca atau reader response adalah bahwa di dalam New Literary Criticism itu pembaca seolah-olah dihilangkan perannya. Jadi yang penting itu adalah teks. Teks itulah yang memunculkan makna, bahkan pembaca itu dikontrol melalui unsur-unsur di dalam teks gitu ya, melalui struktur, melalui unsur-unsur semantik teks. Jadi pembaca diabaikan di pendekatan penelitian sastra baru ini. Nah, karena itulah pendekatan tafsir tanggapan pembaca muncul sebagai kritik dari gerakan penelitian sastra baru ini atau New Literary Criticism. Nah, pendekatan tafsir tanggapan pembaca sendiri dalam sejarahnya itu mulai muncul dan berkembang di sekitar akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Jadi sudah cukup lama sebenarnya, tetapi memang di Indonesia saya kira belum terlalu lama pendekatan ini dipakai gitu ya. Mungkin di sekitar tahun 2000-an atau mungkin awal 90-an, tetapi kemunculan sendiri sudah cukup lama di tahun 60-an atau bahkan awal tahun 70-an. Nah, asumsi dasar dari pendekatan tanggapan pembaca ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa makna itu
ditemukan dalam interaksi antara pembaca dengan teks. Jadi bukan seperti pendekatan historis di mana makna itu ditemukan dari kita merekonstruksi dunia teks dan juga mencoba mencari tahu pengarang atau dunia pengarang atau penulis teks. Nah, di tanggapan pembaca ini maknanya adalah interaksi antara pembaca dengan teks. Nah, memang dalam tanggapan pembaca, pendekatan tanggapan pembaca itu ada beberapa hal perbedaan ya, perbedaan teori juga nanti saya akan sampaikan. Ada yang memang lebih menekankan kepada peran pembaca semata, tetapi juga ada yang tetap memperhatikan bahwa interaksi antara pembaca dengan teks itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi asumsi dasarnya ini sebenarnya, bahwa makna itu ditemukan dalam interaksi antara pembaca dengan teks. Nah, istilah reader response atau tanggapan pembaca ini juga sebenarnya perlu kita cermati bersama. Karena istilah reader response itu memang merangkum dua model di dalam pendekatan readers response yang kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu bisa dibedakan. Jadi ada yang namanya readers response atau bentuk tunggal perorangan, di mana si penafsir atau orang yang melakukan tafsiran terhadap teks itu hanya satu orang, dan biasanya adalah seorang akademisi atau orang yang memang mendalami dunia penafsiran Alkitab dan dia menginterpretasi teks seperti itu. Dan biasanya sudah menggunakan perspektifnya, sudah menggunakan perspektif misalnya ya tadi ya postkolonial, perspektif feminis, dan lain-lain seperti itu. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan readers response atau bentuk jamaknya, ini adalah pembacaan yang biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas atau sekelompok orang yang melakukan pembacaan teks bersama-sama dan menginterpretasi. Jadi walaupun memang dalam tulisannya sendiri juga Pak Gerrit mengatakan bahwa dalam pendekatan tanggapan pembaca itu yang lebih dominan adalah reading sebenarnya, membaca, tetapi bukan berarti menutup bahwa interpretasi atau interpreting itu juga sebenarnya muncul di dalam proses pembacaan. Karena seperti tadi ya, kita lihat dari asumsi dasarnya bahwa maknanya itu ditentukan dari antara teks dan si pembaca. Sehingga ketika pembaca mulai membaca teks, disitulah sebenarnya proses interaksi yang kemudian nantinya menghasilkan makna itu mulai muncul. Jadi ini istilah yang perlu kita cermati bahwa di dalam reader response itu ada dua sebenarnya ya, yang berbentuk tunggal atau perorangan dan yang berbentuk jamak. Nah, memang saya setuju juga karena Bung Yan itu juga menulis di bukunya ya, yang melompat pagar itu ya. Di situ Bung Yan menyampaikan bahwa mungkin istilah yang lebih tepat dipakai sih cukup reader response saja atau tanggapan pembaca, karena sebenarnya itu sudah merangkum kedua model ini, dan saya setuju dengan itu bahwa memang makanya kita di sini juga menggunakan istilah reader response yang lebih bukan netral ya, tapi memang mencakup dari dua model ini, sehingga kita tidak semata-mata mengatakan bahwa reader response itu hanya perorangan, tetapi juga reader response itu juga bisa dalam kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat 3 payung teori dari pendekatan reader response atau tanggapan pembaca ini. Yang pertama adalah payung teorinya disebut dengan teori eksperensial. Jadi dalam pendekatan ini atau dalam teori ini, yang menjadi intinya itu adalah hubungan sinergi atau interaksi antara teks dengan pembaca. Jadi ini bukan model ya, teori yang pertama. Nah, tokoh-tokohnya seperti Louis Rosenblatt, Wolfgang Iser, kemudian Hans Robert Jauss. Jadi ini payung teori dari pendekatan tanggapan pembaca yang berfokus pada hubungan antara teks dengan pembaca. Kemudian yang kedua itu adalah teori psikologis atau juga yang biasa disebut dengan teori tanggapan pembaca subjektivis, di mana di sini asumsinya adalah makna dan interpretasinya itu semata-mata ditentukan oleh pembaca. Nah, jadi ini tadi yang saya bilang bahwa di dalam pendekatan tanggapan pembaca sendiri ada perbedaan-perbedaan pandangan dari para ahli yang mendalami itu. Jadi tokoh-tokohnya seperti Norman Holland dan juga David Leitch, di situ mereka menekankan bahwa yang paling penting itu pembacanya, gitu ya.
Jadi teks itu tidak berarti tanpa pembaca. Yang memunculkan makna itu pembaca. Nah, memang teori ini bisa saya katakan itu yang ekstrim sebelahnya dari yang sebelumnya, yang pendekatan literer itu, bahwa teks itulah yang penting, tetapi di sini justru terlalu mementingkan pada pembaca. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah teori sosial kultural, di mana asumsinya bahwa makna itu dihasilkan oleh pembaca yang biasanya dipengaruhi oleh konteks sosial atau kultural dari pembaca. Nah, tokohnya memang di sini Stanley Fish, walaupun sebenarnya Stanley Fish ini sebelumnya itu juga lebih mengikuti yang tadi, bahwa pembaca itulah yang paling berperan di dalam pendekatan ini. Tetapi kemudian Fish dikritik habis-habisan, dan kemudian dia juga di dalam revisi bukunya itu kemudian menjelaskan tentang yang dia maksudkan dengan nantinya komunitas interpretif atau interpretive communities. Jadi dia beranggapan bahwa pembaca itu sebenarnya dipengaruhi oleh konteks sosial atau konteks kultural, konteks budayanya. Jadi maknanya itu dihasilkan dari sini. Dan teori Fish ini juga memang saya pakai di dalam penelitian saya waktu itu ketika menulis tesis. Jadi nanti saya akan tunjukkan juga, karena saya lebih mendalami yang teori Fish ini dibandingkan dengan dua payung teori tadi. Jadi memang saya akan lebih menyampaikan kepada Fish, walaupun nanti di dalam diskusi kita bisa juga saling berinteraksi untuk melihat juga teori-teori yang lain. Oke, sebelum ke Fish, ini sebenarnya ada langkah-langkah dari pendekatan tanggapan pembaca yang walaupun sebenarnya kalau mau dikatakan tidak ada langkah bakunya di dalam pendekatan tanggapan pembaca itu. Tetapi saya menggunakan apa yang diusulkan oleh Pak Gerrit ya di dalam tulisan-tulisan beliau seperti itu, bahwa di dalam pendekatan tanggapan pembaca ini sebenarnya langkah pertama itu hampir sama dengan model-model pendekatan, model-model tafsir yang lain seperti yang model pertama sampai model ketiga itu pun, yaitu membaca dan memahami teks dalam bahasa asli maupun bahasa Indonesia. Tapi memang yang model tanggapan pembaca atau pendekatan tanggapan pembaca ini lebih bersifat close reading, sama seperti model yang ketiga sebenarnya pembacaan. Jadi tidak berbeda dengan model-model yang lain di langkah pertama, tapi yang membedakan adalah di langkah yang kedua, di mana pembaca atau pendengar dari si penafsir ini diajak masuk ke dunia penafsir, tetapi berbeda dengan model pertama. Yang model pertama itu juga pembaca diajak masuk ke dunia penafsir, tapi mereka tidak beralih dari prapaham ke paham, mereka berhenti hanya di prapaham dan merasa bahwa sudah menemukan makna di sana. Di model ini justru penafsir itu berangkat dari prapaham menuju ke paham. Nah, sebenarnya Pak Gerrit dengan sangat baik sekali menjelaskan ini di dalam tulisannya, di dalam saya nggak sebut buku karena itu sebenarnya artikel ya yang ada di kumpulan buku penghargaan terhadap Profesor Bono Wiratmo, tapi sebenarnya sudah pernah ditulis sebelumnya juga di buku beliau yang mengantisipasi masa depan, tapi dikembangkan bahannya seperti itu. Dia menggunakan teori dari Hans-Georg Gadamer tentang dua fusi itu ya, fusi dari si penulis asli dan fusi dari si pembaca, yang kemudian bukan fusi tapi horizon dari si penulis dan horizon dari si pembaca, yang kemudian terjadi fusi di situ. Bukan berarti yang satu menguasai yang lain, tetapi sebenarnya cakrawalanya ya, horizonnya itu yang meluas. Jadi ini penjelasan Pak Gerrit tentang pendekatan langkah kedua dari pendekatan tanggapan pembaca. Nah, saya kembali ke Fish tadi yang menjelaskan tentang komunitas interpretif atau teorinya yang tadi yang terpengaruh dengan kondisi sosial atau kultural, atau yang disebut juga dengan interpretive communities ini. Jadi menurut Fish, di dalam pendekatan tanggapan pembaca itu, aktivitas pembaca adalah pusat perhatian yang bukan dipahami sebagai mengarahkan pada makna, melainkan memiliki makna. Jadi pembaca bukan diarahkan pada makna, tetapi dia sudah memiliki makna. Nah, makna yang dimiliki oleh pembaca ini dalam proses interaksi dengan teks kadang-kadang sama dengan apa yang didapat oleh pembaca lainnya. Jadi kalau ada sekelompok orang membaca satu teks, nah ketika kita melihat ya hasil interpretasi mereka, ternyata
bisa didapat adanya persamaan dari apa yang sudah mereka interpretasikan. Nah, kesamaan makna yang dimiliki oleh pembaca-pembaca ini sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial di sekitar pembaca. Dan hal itu yang pasti akan berpengaruh dalam penafsiran yang dilakukan. Nah, ini memang teori FIS ini saya coba terapkan di dalam penelitian saya di konteks gereja saya ya, di Gereja Islam Masih Genurit itu. Dan memang saya menemukan di sana adanya memang kesamaan makna yang kemudian muncul dari beberapa orang yang membaca dan menginterpretasi teks yang saya teliti juga seperti itu. Jadi dari penelitian itu juga saya menemukan bahwa tadi mereka dipengaruhi oleh budaya Jawa dan juga teologi di gereja kami yang sehingga membuat ketika mereka menyampaikan hasil interpretasinya itu kok mirip gitu. Ada yang memang sama persis bahkan gitu ya. Nah, memang di dalam penelitian saya itu saya juga tidak hanya menggunakan teori FIS tadi untuk melihat kesamaan-kesamaannya, tapi saya juga menggunakan bantuan dari Paul Ricoeur yang menggunakan 3 tahapan ya, mulai dari prefiguration, configuration, dan refiguration. Nah, saya nggak akan jelaskan di sini, mungkin saudara-saudara sekalian bisa melihat itu juga di bukunya Pak Gerit yang menjelaskan panjang lebar tentang itu. Jadi di bagian-bagian tersebut sebenarnya kita bisa melihat gitu ya bahwa makna itu sebenarnya tadi dipengaruhi juga oleh latar belakang dari si pembaca. Jadi apa yang ada dalam tradisi mereka, tradisi di mana mereka hidup, kemudian teologi dari gereja mereka, kemudian juga ideologi yang mungkin mereka punya dari latar belakang pendidikan, apalagi kalau kita yang sekolah di STT seperti itu atau di Fakultas Teologi seperti itu, pasti akan mempengaruhi hasil penafsiran kita. Jadi memang dari pendekatan tanggapan pembaca ini mencoba untuk juga mengkritisi model historis itu ya, di mana model historis itu kan beranggapan bahwa apa yang diinterpretasi dari teks itu adalah makna dari teks itu sendiri, dari apa yang dimunculkan oleh teks, bukan dari si penafsir. Padahal kalau kita mau melihat sebenarnya tidak ada hasil tafsiran itu yang lepas dari tadi ya, bahwa kondisi prasangka kita itu selalu ada. Latar belakang kita selalu akan memengaruhi penafsiran. Dan ini sebenarnya ditunjukkan oleh FIS gitu. Dan juga dalam penelitian saya juga saya menemukan seperti itu. Nah, saya mau menutupnya ini dengan mengutip apa yang disampaikan Pak Gerit. Kita bicara soal hubungan antara teks dan pembaca. Jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak berinteraksi dalam diskusi. Sebuah teks itu tidak mempunyai makna sampai pada saat teks tersebut dibaca. Memang Pak Gerit juga mengembangkan ini dari Paul Ricoeur. Tetapi juga penting untuk menyadari bahwa teks itu mempunyai surplus of meaning. Jadi teks selalu lebih kaya daripada yang dapat saya maknai dari teks tersebut. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengunci teks dengan makna tetap dan tunggal. Jadi di sini intinya adalah kita mau melihat dalam pendekatan ini antara teks dan pembacanya, orang yang menafsirkan, orang yang menginterpretasikan teks tersebut juga. Tetapi bukan berarti bahwa pembaca mendominasi teks, karena selalu ada proses interaksi di situ. Dan dalam pandangan ini memang teksnya sendiri kalau tidak ada yang membaca, ya dia tidak mempunyai makna. Sampai kemudian ada orang yang membaca dan kemudian terjadi interaksi di situ. Tetapi juga yang perlu disadari tadi adalah bahwa teks itu selalu mempunyai surplus of meaning. Artinya bahwa pembaca sendiri tidak bisa membatasi makna pada satu teks sebagai makna yang tunggal. Teks selalu bisa berbicara berbeda maknanya dengan apa yang mungkin dipahami oleh pembaca satu dengan pembaca lain dari konteks yang berbeda. Itulah sebabnya kadang-kadang kita melihat hasil penafsiran yang mungkin berbeda. Karena juga memang pasti ada perbedaan sudut pandang. Dan itu di dalam bukunya Pak Gerit juga menunjukkan ya ketika beliau menyampaikan tentang pengalamannya berkhotbah di gerejanya di GPIB Gomulyo di Jogja, dan itu disiarkan di radio bicara tentang kisah penyalipan. Di situ Pak Gerit kan lebih menekankan pada perasaan dari Bapa ya. Bapa dari Tuhan Yesus, maksudnya Allah seperti itu. Tetapi ketika itu didengar oleh Pak Bono yang latar belakangnya dari Katolik, Pak Bono mengkritik Pak Gerit, kok kamu tidak memperhatikan perasaan dari ibunya di situ. Karena dari tradisi Katolik kan juga sangat menghargai peran dari Ibu Tuhan Yesus.
Maria seperti itu. Tapi Pak Geri dari latar belakang gereja Protestan, Calvinis gitu, memang sangat menekankan pada peran dari Bapa di sini. Nah, ini perbedaan sudut pandang. Jadi orang bisa melihat dari hal yang berbeda di sini. Oke, mungkin seperti itu. Ini senarai acuannya. Jadi pendekatan tafsir tanggapan pembaca sendiri memang belum terlalu lama ya kalau di Indonesia, dan walaupun sebenarnya dari kemunculannya sudah dari tahun 60-an atau tahun 70-an bahkan. Nah, mungkin kita bisa lebih banyak berinteraksi di dalam diskusi supaya kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar dalam pendekatan-pendekatan tafsir, karena kita tidak pernah berhenti pada satu pendekatan. Oke, seperti itu, Bro Kristo. Baik, terima kasih Bro Nefri. Senang sekali bisa mendengarkan penjelasan yang sangat menarik tentang pendekatan tafsir Alkitab, pendekatan tanggapan pembaca atau reader response. Menarik sekali. Tadi beberapa kali nama Pak Gerit Singgi itu disebut dan menjadi acuan, kalau bisa dikatakan sebagian besar acuan pembahasan dari Bro Nefri itu terinspirasi dari tulisan-tulisan Pak Gerit. Ya sangat wajar karena sang guru memang bergelut di dunia penafsiran Alkitab di UKDW terutama, dan menjadi pembimbing dari pembimbing skripsi dari Nefri di UKDW. Nah, tanggapan pembaca tentu setelah mendengar penjelasan dari Bro Nefri tadi, itu sedikit banyak mendobrak, katakanlah, pemahaman kita yang notabene kalau bisa dikatakan yang mengikuti diskusi malam hari ini biasa menafsir teks Alkitab atau yang mau belajar menafsir teks Alkitab itu menggunakan pendekatan historis yang mengedepankan data-data historis untuk menemukan suatu makna dari teks. Sedangkan tanggapan pembaca berbeda. Pembaca itu memainkan peran penting untuk mendapatkan makna dari teks. Sangat powerful tentunya kehadiran pembaca ini dalam pendekatan tanggapan pembaca. Nah, saya akan buka ruang diskusi bagi kita sekalian. Entah ada yang mau berkomentar, menyanggah ataupun bertanya tentang pendekatan tanggapan pembaca ini. Diberikan kepada 3 orang dulu untuk kloter yang pertama ini, nanti kloter yang berikut 3 orang lagi. Dipersilakan bagi mereka yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Nanti teman-teman navigator ombak tolong mengecek juga siapa yang raise hand. Dipersilakan. Ada 2 ini, Mer. Adrian, silakan. Adrian Chris. dan Chris Sevanya. Adrian Sarwuna, silakan. Lalu Chris Sevanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini, sangat luar biasa paparan yang disampaikan oleh Bapak Nefri Christopher terkait dengan RRC, Readers Response Criticism. Bicara soal metode Reader Response Criticism ini ya mungkin hal baru ya bagi dunia tafsir di Indonesia ya Bapak. Terkhusus kami yang ada di ini, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentan di Papua. Ini hal-hal yang sangat baru bagi kami, Bapak. Jadi pemahaman kami terhadap RRC ini belum terlalu dalam, Bapak. Jadi menanggapi, menyimak apa yang telah Bapak sampaikan tadi, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak.
di sini makna sebuah teks sangat bergantung pada penafsiran dari pembaca, Bapak. Ya, sekira umumnya seperti itu. Makna sebuah teks sangat bergantung pada penafsiran pembacanya. Sebab hermeneutik pada dasarnya memiliki prinsip open-mindedness, mind-ends, yaitu pendekatan reader-response criticism menggeser pendekatan dari text-based kepada reader-based. Pembaca secara otonom bebas menentukan maknanya. Itu yang dikatakan oleh Grimmett dan Tompkins dan Skimmich. Yang saya mau tanya di sini, Bapak, kalau sudah jelas bahwa makna sebuah teks itu ditentukan oleh pembaca, ya kalau pembaca dari kalangan akademisi, otomatis penafsiran pendalaman terhadap teks itu ya bisa dibilang bagus, Bapak. Bagaimana dengan kaum awam yang berusaha untuk menafsirkan sebuah teks? Tidak menutup kemungkinan penafsiran dari kaum awam ini bisa saja ada dalam kesesatan berpikir. Jadi kira-kira bagaimana langkah yang dipakai untuk tidak terjebak dalam ini kesesatan berpikir, kesesatan menafsir ini, Bapak? Maksudnya kira-kira langkah apa bikin supaya tidak ada dalam kesesatan berpikir, Bapak? Saya pikir itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bro Nefri mau jawab dulu atau dikumpul dulu? Langsung boleh. Oke, silakan. Nanti setelah ini baru Chris Evanya. Oke, baik. Iya, terima kasih tadi Bro siapa namanya, saya tidak memperhatikan. Adrian, oke, baik. Iya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama dulu memang pendekatan tanggapan pembaca ini tadi ya, asumsi dasarnya adalah lebih kepada pembaca. Tetapi yang perlu diingatkan, seperti tadi sudah saya jelaskan, di kalangan para ahli saja sebenarnya ada beberapa payung tadi ya. Dan mungkin kalau yang dibaca itu lebih fokus kepada si pembacanya saja sebagai yang menentukan makna, itu pandangan dari tadi yang seperti teori subjektivis atau psikologis itu ya. Sedangkan kalau saya sendiri sih, kalau menurut saya lebih setuju dengan pendekatan yang tadi adalah makna itu ditentukan bukan dari pembaca semata-mata, tetapi interaksi antara pembaca dengan teks seperti itu. Jadi memang pembaca itu akan dipengaruhi penafsirannya dari tadi ya, latar belakang, dari ideologi, dari pendidikan yang diterima, dan juga dari budayanya bahkan seperti yang Fis tadi sudah sampaikan juga, dari komunitasnya bahkan seperti itu. Jadi makna itu sebenarnya tadi ya, bukan semata-mata dari pembaca kalau menurut saya. Karena teks sendiri sebenarnya memiliki makna yang tadi, yang dimunculkan dalam interaksi dengan pembaca. Jadi ada dialektika antara makna di dalam teks dan dengan pembaca. Karena kalau kita berhenti hanya pada pembaca, nanti bahayanya adalah sama seperti model yang pertama, model non atau prakritis. Jadi seolah-olah kita menemukan makna dalam interaksi dengan teks, padahal itu sebenarnya adalah dari prasangka kita, dari prapaham kita yang kita paksakan kepada teks. Seperti itu. Jadi berhenti pada model yang pertama sebenarnya kalau hanya tadi yang pembaca. Nah, justru itulah yang membedakan pendekatan tanggapan pembaca dengan pendekatan atau model yang pertama, model non-kritis atau model teologis itu, adalah bahwa kita tidak berhenti pada prapaham atau prasangka. Tetapi dalam interaksi dengan teks itu kita berdialog dengan teks. Dan dari situ kita akan menemukan makna. Begitu, jadi itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tadi bicara soal kalau ini dibaca oleh orang awam ya, tadi dikatakan seperti itu, bukan oleh akademisi, bagaimana? Nah memang kalau kita bicara itu kan sebenarnya kalau pembacaan yang berkelompok sebenarnya ya, jadi reader response tadi kan sudah saya sampaikan ada pembacaan yang perorangan, itu memang lebih kepada biasanya akademisi, tetapi ada pembacaan berkelompok. Dan contohnya misalnya ini pada komunitas basis di Brasil misalnya yang dengan teologi pembebasan, yang memang mereka menggunakan perspektif itu, perspektif teologi pembebasan. Tapi dari pembacaan itu kan mereka bergumul bersama-sama, berinteraksi terhadap teks, dan kemudian juga
menghasilkan tindakan-tindakan atau aksi mereka di dalam konteks mereka berada seperti itu. Jadi memang untuk masalah tadi kalau ditakutkan kesesatan berpikir, saya kira tadi interaksi di dalam kelompok membaca itu yang penting ya. Nah mungkin kalau kita contoh misalnya kalau di gereja kalau kita membuat pemahaman Alkitab lah misalnya seperti itu. Kalau model yang tradisional kan pasti hanya dikendalikan atau didominasi oleh si penyampai PA, mungkin pendeta seperti itu ya. Tapi kalau kita mau coba menggunakan model ini, sebenarnya kan bisa bersama-sama di dalam kelompok PA itu, menggumuli teks bersama-sama dan kemudian berinteraksi dengan teks sendiri. Dan dari situ kan muncul dialog. Bahkan interpretasi dari satu orang dengan yang lain mungkin ada sedikit perbedaan, tapi mereka pasti punya kesamaan pandangan karena kalau mereka berasal dari satu konteks yang sama, pasti juga interpretasinya tidak jauh berbeda, begitu. Begitu, Nefri? Ya. Mungkin sebelum kembali ke Adrian, mungkin bisa diperjelas lagi yang dimaksud dengan interaksi pembaca dengan teks itu bagaimana? Oke. Jadi interaksi antara teks dengan pembaca itu kan pertama melalui proses membaca tentunya ya, reading. Seperti itu. Dan reading itu dilakukan dengan tadi disebut dalam bahasa Inggris sebagai close reading, pembacaan yang dengan cermat, dengan berulang. Bukan hanya satu kali membaca sebenarnya, tetapi membaca berulang-ulang sehingga kita bisa meresapi teks juga. Seperti itu. Jadi membaca dengan teks itu seperti menyatu gitu. Tapi menyatunya bukan berarti bahwa tadi ya, kita ingat teori Gadamer tadi ya, mengenai dua horizon itu, fungsi horizon itu, bukan berarti satu horizon yang satu menguasai horizon yang lain, tapi kedua horizon ini sama-sama berinteraksi dan meluas gitu. Artinya bahwa mungkin sebelum kita membaca teks, kita sudah mendengar teks juga pastinya ya. Kita mungkin pembacaan pertama kita terhadap teks pun mungkin bisa berbeda dengan kemudian ketika kita menginterpretasi teks pada pembacaan kedua dan seterusnya. Jadi terjadi dialog, terjadi diskusi dengan teks, dan disitulah sebenarnya kita bisa berproses untuk menemukan makna. Jadi sekali lagi saya lebih setuju memang dengan pendekatan tanggapan pembaca yang menekankan pada interaksi antara teks dan pembaca dan teks. Bukan pada pembaca semata-mata. Karena kalau hanya pembaca semata-mata bisa jatuh pada seperti model yang pertama, model teologis atau model non-kritis, prakritis seperti itu. Artinya bahwa kita memaksakan prapaham kita kepada teks. Oke, jadi tahapan awal itu kalau bisa dikatakan dia pakai langkah-langkah. Langkah awal itu close reading, membaca berulang-ulang dengan serius itu sangat penting ya, supaya terjalin dialektika antara pembaca dan teks. Begitu, Saudara Adrian. Ya, terima kasih Bung Nefri Christopher. Sama-sama, Bung Adrian. Kita lanjut ke penanggap berikut dari Sevanya tadi, Chris Sevanya. Dipersilakan. Lalu ada Yoel Salu. Ya, saya Sevanya. Penjelasan kakak tadi tentang pertanyaan dari saudara Adrian sebenarnya ya sudah cukup komprehensif gitu untuk menjawab pertanyaan saya. Cuman akhirnya saya punya pertanyaan lanjutan. Bagaimana sih caranya kita itu ketika kita menggunakan respon pembaca sebagai pendekatan hermeneutik kita itu agar tidak terjebak ke dalam eksegese yang berlebihan, karena kan ya setiap orang kan memang punya color-nya masing-masing gitu ya. Kalau dari penjelasan kakak tadi kan kurang lebih saya lihat seperti itu, sehingga setiap orang meskipun berbeda-beda tapi punya satu win. Tapi ketika berdialog dengan konteksnya masing-masing itu bagaimana sih caranya supaya nggak jatuh dalam eksegese gitu ketika menggunakan pendekatan ini. Itu sih dari saya. Ya, silakan Nefri. Ya, baik. Nah, istilah eksegese dan eksegese lah di sisi yang sebelahnya itu kan pendekatan yang biner sebenarnya. Tapi
sebenarnya kalau kita menafsir itu, apakah ada yang dikatakan kita bisa mengeksegese penafsiran? Jadi makanya pendekatan ini sebenarnya tadi menantang model historis khususnya ya, yang punya asumsi bahwa kita melakukan eksegese terhadap teks, bahwa makna itu keluar dari teks. Padahal sebenarnya kan ketika kita menafsir, mau tidak mau pasti apa yang ada di dalam pikiran kita, latar belakang kita akan mempengaruhi penafsiran kita. Dan itu sebenarnya sudah eksegese. Jadi kita tidak lagi membedakan antara eksegese dengan eksegese sebenarnya dengan model pendekatan tanggapan pembaca ini. Tetapi tadi harusnya ada dialog, ada interaksi antara teks dengan pembaca. Nah, memang ketika terjadi dialog itu, saya share juga ya dari yang dulu saya pernah lakukan penelitian. Penelitian tanggapan pembaca kan seperti tadi saya bilang, tidak ada metode bakunya sebenarnya, langkah bakunya. Itu kan usulan Pak Gerit memang pada 2 langkah itu. Tetapi bagaimana selanjutnya, misalnya di langkah kedua itu bagaimana sih sebenarnya interaksi antara teks dengan pembaca, pembaca dengan teks itu dilakukan. Makanya saya menggunakan di dalam penelitian saya waktu itu dari teorinya Ricoeur, yang prefiguration, configuration, dan refiguration. Artinya pembaca, pada saat itu saya mengajak beberapa partisipan untuk membaca teks, walaupun sebenarnya waktu itu tidak tepat juga kalau saya dikritik waktu ujian tesisnya itu, karena tidak bersama-sama, karena ada kendala. Semestinya waktu itu pembacaan dilakukan bersama-sama, karena sebagai komunitas interpretif, tetapi saya melakukannya terpisah-pisah. Tetapi tetap bisa ditemukan sebenarnya dari 3 langkah yang diusulkan Ricoeur tadi, bahwa ada prefiguration, di mana ketika itu saya mau mengecek mereka, ketika mereka bagaimana memahami konsep pendidikan Kristiani di dalam keluarga. Jadi pemahaman awal mereka saya coba lihat ya. Nah, ini memang belum membaca teks di prefiguration-nya. Mereka belum membaca teks. Jadi pada saat itu saya menggunakan teks ulangan 6 ayat 4 sampai 9 untuk kemudian mengecek juga ketika mereka membaca teks apakah terjadi kemudian refiguration setelah melalui tahap configuration. Jadi di tahap configuration-nya itu mereka membaca teks bersama-sama dan teksnya bukan dibaca 1 kali saja, tetapi tadi model close reading itu. Nah, setelah itu kemudian saya juga mengecek bagaimana kemudian mereka memahami pendidikan Kristiani dalam keluarga ketika mereka berdialog dengan teks. Nah, itu di tahap refiguration-nya. Dan ternyata memang ada yang tidak berbeda jauh dari tahap prefiguration-nya, tapi ada juga yang berbeda setelah mereka berjumpa dengan teks, memahami tentang pendidikan Kristiani dalam keluarga. Nah, ini contoh saja sebenarnya dari penggunaan pendekatan tanggapan pembaca. Jadi memang pendekatan ini kalau menurut saya bisa dibantu dengan teori-teori yang lain, teori-teori hermeneutik yang lain. Bukan berarti kita juga tadi ya memutlakkan pendekatan ini sebagai pendekatan yang mungkin dikatakan paling baru atau paling apa. Bukan, sebenarnya tidak ada pendekatan yang paling hebat atau paling tepat seperti itu. Semua pendekatan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan sebenarnya Pak Gerit juga pernah menyampaikan bahwa model-model tafsir itu kan kita juga harus sesuaikan dengan konteks kita, bahwa kadang-kadang ada model yang memang lebih tepat dipakai dalam konteks yang seperti ini. Nah, kalau tadi misalnya pembacaan teks yang saya gunakan di konteks saya, memang saya tidak membedakan pembacanya itu dari latar belakang pendidikan apa, tetapi ketika mereka membaca teks sebenarnya kelihatan di situ bahwa tingkat pendidikan memang mempengaruhi juga terhadap interpretasi teks. Jadi tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Yang saya temukan ya. Jadi saya awalnya tidak membedakan, tetapi setelah menganalisis ternyata ada perbedaannya. Jadi itu yang tadi disebut sebagai latar belakang. Latar belakang dari pembaca akan mempengaruhi penafsiran juga. Jadi, tapi apakah penafsiran yang mereka lakukan itu kemudian kita katakan salah atau keliru? Belum tentu. Karena apa yang mereka dapatkan dari teks, kemudian kita cek dengan apa yang mereka pahami tentang sebuah konsep seperti itu, juga tidak terlalu jauh berbeda di antara pembaca-pembaca yang ada. Karena tadi saya membenarkan teori Fish bahwa konteks dari sebuah komunitas itu ternyata mempengaruhi hasil penafsiran atau hasil pembacaan
bukan cuma penafsiran tapi juga pembacaan dari si pembaca seperti itu. Ya bro. Oke. Memang persoalan exegese dan eisegesis itu ketika diperhadapkan dengan tafsir tanggapan pembaca ini menjadi problem. Tapi ketika seharusnya tadi ya, ketika adanya interaksi antara pembaca dengan teks, itu sebenarnya pembaca tidak hanya sekadar membaca, tapi di situ ada proses interpreting juga. Interpretasi ya. Yang ilmiah juga, karena tadi itu dipengaruhi oleh horizonnya yang mungkin berasal dari situasi sosial dan ideologi yang berbeda-beda. Bagaimana Stefania? Iya, cukup memuaskan untuk jawabannya. Berarti istilahnya antara eksegesis dan eisegesis sendiri itu didobrak dengan pendekatan ini ya. Seakan-akan memang ya nggak ada yang eksegesis yang valid ataupun eksegesis yang berlebihan gitu ketika diberhadapkan dengan seorang pembaca. Apakah demikian? Ya, silakan Nefri. Ya, bukan masalah validnya, tetapi kalau menurut saya adalah tadi bahwa orang sering mengklaim bahwa dia melakukan eksegese. Nah, tapi sebenarnya kan apakah ada eksegese yang murni? Saya bilang bukan berarti tidak ada eksegese, ada, tetapi tadi harusnya ada interaksi di situ. Bahwa makna dari teks berdialog dengan apa yang kita makna yang kita masukkan juga di dalam teks. Jadi terjadi perjumpaan di situ, terjadi interaksi dari teks dan pembacanya di situ. Jadi bukan berarti bahwa eksegese itu valid atau tidak valid seperti itu. Jadi memang selalu ada pemberian makna kepada teks juga. Itu yang harus dipahami. Bahwa karena tadi ya kalangan-kalangan tertentu mengklaim mereka melakukan eksegese terhadap teks. Artinya inilah makna teks yang sesungguhnya, bahkan dibilang seperti itu. Tapi apakah demikian sebenarnya? Karena toh sebenarnya kan makna itu juga dibentuk dari tadi si penafsir juga. Bahkan di model yang pertama sekali lagi sebenarnya mereka kan memasukkan prasangka. Mereka berhenti pada prapaham mereka dan tidak mencoba untuk tadi berdiskusi, berdialog dengan teksnya tadi. Begitu. Berarti apakah suatu proses yang eksegesi itu dapat disimpulkan itu ketika kita menafsirkan tanpa berdialog dengan teks? Halo, mungkin bisa diulang? Tadi kurang jelas. Gimana sebenarnya? Jadi gini, kan tadi kakak sempat bilang kan memang ini bukan masalah eksegesis atau eksegese, tapi bukan berarti tidak ada yang namanya eksegese, gitu kan. Terus kemudian kakak tadi menjelaskan tentang adanya dialog, itu yang berarti apakah proses eksegese itu terjadi ketika pembaca kurang berdialog dengan teks? Proses eksegese atau eksegesinya tadi? Eksegese. Eksegese. Oke. Iya, mungkin saya tunjukkan kembali saja tadi yang spiral hermeneutiknya Ricoeur ya, supaya untuk membantu kita memahami juga tadi ya. Saya kembali ke atas. Nah, ini kita mungkin lihat di bagian ini ya, spiral hermeneutik dari Ricoeur. Jadi ketika kita membaca teks pertama kali itu kan di sini ada pemahaman. Tapi pemahaman ini oleh Ricoeur disebut sebagai naive understanding. Artinya tadi kita masih berangkat dari sebuah prasangka terhadap teks. Nah, lalu kemudian itu diinterpretasi, dijelaskan. Nah, tapi kalau yang model pertama itu kan berhenti di sini sebenarnya. Jadi sudah menganggap bahwa apa yang mereka pahami dari teks di sini itu adalah hasil eksegese murni, makna dari teks yang sesungguhnya, dan mereka berhenti di situ. Tapi Ricoeur mengusulkan bahwa sebenarnya kan ini baru tadi kita masih prasangka sebenarnya, kita belum lebih lanjut berbicara tentang apa yang kita pahami di situ. Nah, karena itulah dia mengusulkan untuk kemudian kembali ke sini, ya, melihat teks kembali dengan sebuah pemahaman yang baru
melalui sebuah pemahaman yang mendalam, pembacaan teks dengan lebih mendalam, interaksi dengan teks dengan lebih mendalam. Dari situ baru kemudian kita memunculkan sebuah interpretasi yang baru, penjelasan yang baru, new explaining. Dan begitu seterusnya. Jadi sebagai spiral gitu ya. Bukan lagi sebagai lingkaran hermeneutik, tetapi juga sebagai sebuah spiral hermeneutik. Mungkin bagian seperti ini bisa membantu menjelaskan tadi. Oke? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya, karena proses pengujian terus-menerus terhadap pemahaman seseorang terhadap teks itu yang menjadi bukti bahwa pendekatan ini memang tidak mengabaikan sisi interpreting tadi. Oke, Kita terima kasih. lanjut. Ya, Sevanya, sama-sama. Ke Yoel Salu. Silakan. Silakan Bung Yoel. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tanya ini Pak tentang alegori. Nah, ya, saya mau tanya tentang alegori. Nah, apakah alegori ini benar-benar dibenarkan? Artinya ada seorang pengkhotbah itu kalau dapat minyak langsung disimpulkan minyak ini adalah lambang Roh Kudus. Gitu. Minyak ini adalah sukacita. Bahkan angka-angka lain semuanya dialegorikan. Apakah itu benar? Dan kalau memang alegori itu penting, berapa persen sih sebenarnya seorang pengkhotbah harus membawakan alegori itu? Terima kasih. Ya, silakan Bro Nefri. Wah, ini hal lain sih sebenarnya di luar. Ya, tapi penafsiran alegoris itu kan sebenarnya sudah sangat lama ya, dari sejarah dunia tafsir Alkitab. Ini malah dari awalnya ya, dari zaman gereja purba seperti itu, penafsiran alegori kan sangat merajai pada saat itu. Terutama kalau saya tidak salah itu dari mazhab Alexandria. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa teks Alkitab itu tadi memiliki konteks juga. Nah, ini memang saya sedikit kembali ke model yang kedua juga, model historis, bahwa teks itu memiliki konteks. Nah, kalau kita menggunakan penafsiran alegori, apakah memang yang kita tafsirkan itu sudah kita cek kembali dalam dialog dengan teks tadi? Nah, ini maksudnya bahwa pendekatan tanggapan pembaca ini selalu juga mengajak kita untuk tadi melihat kembali kepada teks. Jadi bukan, kalau alegori itu kan menurut saya itu kan kita langsung mencoba untuk mencocokkan apa yang di dalam pikiran kita, dalam interpretasi kita terhadap apa yang ada di teks, tanpa mencoba untuk tadi berdialog atau berinteraksi dengan teksnya. Ya kan? Jadi si penafsir atau mungkin orang yang berkhotbah menggunakan tafsiran alegori itu mencoba untuk langsung menggunakan apa yang dia pahami dari teks itu, dan ya tanpa ada proses dialog, tanpa ada interaksi. Sehingga sebenarnya memaksakan kepada teks tersebut dari konsep atau simbol yang dia pahami. Kalau saya memahami alegori seperti itu. Jadi kalau kita selalu tidak perlu menyebutkan salah atau tidaknya, tetapi kita harus selalu berefleksi terhadap apa yang kita pakai gitu. Jadi pendekatan alegori memang sudah dari sejak lama sebenarnya muncul, tetapi kalau itu masih ada di masa kini gitu ya, masih ada di dalam khotbah-khotbah atau mungkin penafsiran-penafsiran kita, nah kita harus bertanya gitu, bahwa model-model seperti ini apakah masih relevan, masih cocok dengan konteks perkembangan dunia tafsir Alkitab yang sudah seperti ini. Memang tadi tanggapan pembaca selalu menghargai juga ya pemaknaan dari si pembaca atau si penafsir. Tapi ingat, sekali lagi pembaca itu bukan yang menentukan makna satu-satunya.
Makna selalu ditentukan dari hasil interaksi antara, bukan selalu ya, makna itu dimunculkan dari interaksi antara teks dan pembaca, pembaca dan teks. Itu mungkin tanggapan saya. Ya, mungkin pertanyaan alegoris ini muncul karena tadi itu ya, hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jangan sampai pembaca itu memahami teks dengan dalam tanda kutip cocok logi gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu dalam reader response. Begitu Yoel. Oke, kalau sudah kita lanjut. Tadi saya lupa siapa yang raise hand. Ada tadi terakhir. Joy, dipersilakan Joy, ini sudah kloter kedua, jadi orang pertama di kloter kedua ini adalah Joy. Dipersilakan Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat malam Pak Nefri. Saya sangat bersyukur mendengar materi dari Bapak di malam hari ini. Dan saya menangkap ada dua hal yang menjadi dari yang saya dengar materi Bapak tadi menjadi manfaat yang sangat besar dari pembacaan reader response ini. Yang pertama, kita lebih bisa mengenali teks secara lebih dalam, tetapi juga yang kedua, kita dapat mengenal pembaca kita lebih dalam. Saya menangkap tadi yang mengenai komunitas interpretif yang tadi, bahwa komunitas ini digerakkan juga oleh konteks sosial dan kultural yang ada di sekitarnya. Tetapi saya juga terpikirkan suatu hal mengenai komunitas interpretif ini karena seringkali komunitas itu berada di dalam suatu konflik ya Pak. Suatu konflik di mana komunitas itu terlibat dan seringkali, bukan tidak mungkin, komunitas interpretif itu merupakan kelompok yang dimarginalisasi dalam masyarakat atau di dalam suatu konflik yang secara khusus menjadi korbannya barangkali. Sehingga reader response ini memiliki prospek bagi suatu resolusi konflik dalam arti dia dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suara-suara di dalam komunitas yang terkena opresi ini barangkali. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Dan kalau ada prospek lainnya yang bisa dimunculkan dari penggunaan reader response ini apa saja Pak? Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, langsung saja Nefri. Iya, terima kasih. Maaf tadi saya lupa unmute. Untuk pertanyaannya, mengenai komunitas, jadi memang pendekatan. Halo? Ya. Halo? Ya, suara saya apa terdengar? Sempat terputus tadi? Bisa Kak, bisa. Ya, bisa. Oke, baik. Ya. Jadi mengenai komunitas tadi itu sebenarnya kalau saya sendiri ya tidak pernah terpikir untuk bahwa pendekatan tanggapan pembaca ini dipakai untuk melihat perbedaan tadi. Karena kalau pemahaman saya komunitas interpretif itu kan ada di dalam satu kelompok yang dia menggunakan sebuah perspektif gitu. Sebagai contoh tadi misalnya komunitas basis itu ya. Komunitas basis yang misalnya di Brasil atau katakanlah di Indonesia juga mungkin bisa kita pakai. Itu akan melihat teks dengan perspektif tertentu, misalnya teologi pembebasan seperti itu. Jadi pembacaan teksnya akan dipengaruhi oleh perspektif itu, tetapi memang tadi ada dialog, bahkan sebenarnya juga dalam dialog itu mereka bisa saja menolak teks-teks tertentu yang berbeda ideologinya ya seperti itu. Karena seperti misalnya kita coba lihat pada teman-teman yang dari perspektif yang anti kekerasan misalnya.
Nah, ketika bertemu dengan teks-teks yang berbicara tentang kekerasan, nah di situ tentu kan terjadi dialog. Dan bukan tidak mungkin bahwa teks tersebut juga bisa istilahnya ditolak seperti itu. Ditolak dalam artian dari perspektif anti kekerasannya gitu. Nah, tetapi kan makna bukan berarti tidak ada. Kita bisa tetap mencari makna di dalam interaksi dengan teks-teks yang demikian. Bahwa apa yang kemudian ditemukan itu bisa saja tadi memperluas cakrawala dari kelompok atau komunitas interpretif ini ketika mereka membaca teks. Jadi apa yang sebelumnya mungkin tidak lihat bisa terlihat, tetapi juga bisa saja apa yang sudah terlihat itu kemudian juga dikritisi kembali. Jadi kita kan bukan anti kritik terhadap teks, gitu ya. Teks tetap bisa dikritik. Tetapi ingat, kritik terhadap teks itu adalah dalam proses tadi, interaksi dalam proses dialog tadi. Begitu. Atau mungkin tadi maksud pertanyaannya bisa, apakah memang tadi dimaksudkan pendekatan tanggapan pembaca dipakai untuk tadi menemukan atau memecahkan konflik gitu maksudnya? Iya, seperti itu tadi. Oke, tapi kan pendekatan tanggapan pembaca ini terkait dengan teks sebenarnya. Jadi dia bukan sebuah pendekatan untuk tadi resolusi konflik ya sebenarnya. Tapi kan pembacanya terhadap teks. Nah, kalau memang mau dipakai seperti itu bagaimana ya? Apakah mungkin bisa? Yang saya tangkap kan, apakah pendekatan tanggapan pembaca ini bisa dipakai untuk menjadi alat untuk resolusi konflik ya, begitu? Iya Pak, iya itu yang saya tanyakan tadi. Oke, nah masalahnya adalah komunitas itu kan berbeda ya, dan dalam pendekatan tanggapan pembaca ini kan kita pakai untuk tadi membaca dan menafsirkan teks gitu. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan resolusi konflik, saya sih belum terlalu mengerti bagaimana kita bisa masuk ke arah situ gitu loh. Kecuali mungkin misalnya, yang terjadi itu ketika ada dalam satu komunitas penafsir itu kemudian ada ternyata di dalamnya ada konflik, ya pemaknaannya saja yang akan berbeda terhadap teks itu karena masing-masing punya latar belakang dan menghasilkan pemaknaan. Agak sulit memang kalau dikaitkan dengan resolusi konflik, tapi yang saya pikirkan kayaknya seperti itu. Ya, kalau itu ada dalam satu komunitas kan berarti komunitas itu kan berproses bersama, menginterpretasi bersama, membaca bersama, menginterpretasi bersama. Kalau dalam satu komunitas, tapi kalau ternyata komunitasnya yang komunitas interpretifnya ini yang dipahami tadi berkonflik dengan komunitas yang lain, dan pendekatan ini dipakai untuk tadi melakukan resolusi konfliknya, nah itu yang saya juga apakah mungkin seperti itu bisa? Kecuali mungkin dasar filosofisnya yang bisa dipakai, seperti misalnya filosofisnya Gadamer itu bahwa sama-sama kan bisa dipertemukan gitu fusinya. Jadi sama-sama melihat dari sudut pandangnya mana sih dua kelompok ini. Tapi ini kan bicara resolusi konflik gitu ya. Nah, mungkin terlalu jauh kalau ke sana kalau menurut saya. Iya. Oke. Joy gimana? Ya, sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada lagi ingin menanggapi, bertanya, memberi komentar? Boleh usul karena ini diskusi toh?
Bro Ya, Vito, silakan ya. boleh usul. Nah, karena ini kita diskusi dan juga bisa saling belajar bersama-sama. Mungkin Bro Yan juga bisa memberikan pandangan, karena kan Bro Yan juga nulis tuh di artikelnya ya. Kalau nggak salah dulu paper ya, tentang pendekatan ini. Artinya juga bisa melihat dari perspektif yang berbeda kah, atau mungkin kita bisa juga mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang mungkin Bro Yan juga pernah teliti seperti itu. Ya, silakan Sir Kalampung. Halo Yan, kedengaran? Yan, halo. Sepertinya tidak terdengar. Ada Oke, lanjut Sevanya dulu. lagi, tapi Sevanya sambil menunggu yang lain bertanya, saya ingin tanyakan juga, lalu dalam pendekatan tanggapan pembaca ini, apa peran atau fungsi dari kita sebagai apa ya, penafsir ketika datang ke satu komunitas itu, apakah kita juga ikut bersama-sama dengan para pembaca ini untuk membaca dan memaknai satu teks, atau kita menjadi fasilitator saja? Halo? Oke. Halo, Netri? Terdengar ya suara saya? Oke. Ya, kedengaran. Ya. Ya, kalau dalam satu komunitas interpretif, misalnya kita hadir di sana ya sebagai katakanlah seorang akademisi atau orang yang belajar juga tentang pendekatan tafsir, saya kira memang fungsinya lebih kepada fasilitator. Artinya jangan kita mengendalikan dalam artian tadi mempengaruhi tafsiran atau interpretasi dari para pembaca tersebut. Jadi biarkan mereka yang juga menyampaikan apa yang mereka tangkap dari teks, apa yang mereka temukan dalam interaksi dengan teks tersebut, sehingga dari situ kan di komunitas itu juga terjadi dialog sebenarnya, terjadi komunikasi juga. Gitu. Jadi bukan hanya dengan teks, tetapi juga dengan sesama penafsir, dengan sesama pembaca dalam sebuah komunitas. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum ke Sevanya lagi, ini menarik karena tafsir tanggapan pembaca ini kan tidak untuk menggantikan gitu ya, tidak untuk menggantikan pendekatan lain, terutama pendekatan yang menjadi primadona, yaitu pendekatan historis kritis. Lantas masih perlukah data-data historis dari teks itu dalam proses tanggapan pembaca ini, pendekatan tanggapan pembaca ini? Oke, kalau sebagai ini pandangan saya ya, dan bisa dikritisi tentunya. Kalau menurut saya, kalau pembaca perorangan ya yang tadi yang dipahami sebagai readers respon itu kan berarti dari akademisi. Nah, sebagai seorang akademisi, tentu kan dia harus tadi interaksi dalam teks itu adalah juga menggali konteks teks. Jadi saya kira tidak dibuang apa yang sudah kita dapatkan ya. Tapi bukan berarti bahwa tadi sama seperti model yang kedua bahwa kita memutlakkan bahwa dengan melakukan itu ya, melakukan penggalian terhadap dunia di dalam atau di balik teks itu kita melakukan eksegesis tadi ya, eksegesis yang murni bahwa inilah makna teks yang sesungguhnya, tidak, tetapi kita menyadari juga bahwa tadi
kita sendiri sebagai pembaca dan penafsir itu memiliki ideologi, memiliki latar belakang tadi yang memengaruhi bagaimana ketika kita membaca dan menafsirkan teks juga. Jadi sebagai seorang penafsir yang katakanlah tadi terpelajar, seorang akademisi seperti itu, kita tidak membuang sama sekali apa yang sudah kita dapatkan dari pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Bahkan ketika saya melakukan penelitian pun, saya juga masih menggunakan juga model historis itu sebelumnya dalam berinteraksi dengan teks ulangan 4 ayat 6-9 itu. Jadi bukan berarti kalau kita menggunakan pendekatan ini secara perorangan ya, kita membuang apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya tadi. Tetapi justru dengan pendekatan ini akan lebih melengkapi juga, melengkapi interaksi kita dengan teks, bahkan juga bisa tadi ya terjadi perluasan makna. Apa yang mungkin dulu kita tidak lihat, yang tidak kita tangkap, tetapi kemudian dengan kita menyadari perspektif kita, dari situ kita juga bisa menemukan sesuatu. Begitu. Gitu, bro. Saya lupa unmute. Terima kasih, Nefri. Ada Yornan juga yang akan bertanya, tapi kita ke Sevanya dulu. Tapi Sevanya mohon singkat pertanyaannya, karena kita akan selesai di jam 9 WITA. Karena itu disilakan Sevanya, lalu kita ke Yornan. Iya, pertanyaan saya gini sih, dari yang pertanyaan yang tadi itu kan responsive reader ini tidak mendukung cocokologi atau alegoris gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan kitab Wahyu yang katakanlah itu semua alegoris. Nah, apakah masih bisa relevan responsive reader itu ketika digunakan untuk melihat kitab Wahyu? Efektifkah atau punya pengalaman seperti apakah yang berkaitan dengan seperti itu? Begitu. Terima kasih. Ya, silakan Nefri. Oke, ya ini menarik ya kalau kita melihat kitab-kitab apokaliptik itu kan pasti dipenuhi dengan simbol-simbol gitu ya. Nah, cuma memang harus dibedakan bagaimana memaknai tafsiran alegoris dengan bagaimana kita dalam pendekatan tanggapan pembaca ini memaknai teks juga dan berinteraksi dengan teks tadi. Tentu kalau kita bicara tentang tadi ya, kita sebagai penafsir kan saya bilang tadi kita tidak melepaskan juga perspektif kita, latar belakang kita. Kita tahu bahwa konteks kitab Wahyu itu sebenarnya apa. Konteks penulisan dari teks kitab Wahyu itu. Karena itulah sebenarnya juga yang saya mau tambahkan di sini sekali lagi, pendekatan reader response atau pendekatan tanggapan pembaca juga bukan berarti dia berdiri sendiri gitu ya, bukan berarti dia berdiri sendiri, tapi bisa diperlengkapi juga dengan model tafsir yang lain atau pendekatan yang lain. Dalam hal ini misalnya kalau saya mencoba untuk menjawab terkait dengan kitab Wahyu, saya juga akan menggunakan dasar saya dengan model historis gitu, mencari tahu konteks daripada kitab Wahyu, penulisan kitab Wahyu itu apa sebenarnya. Sehingga kita juga bisa melihat simbol-simbol yang ada di dalam teks kitab Wahyu itu berbicara mengenai apa sebenarnya. Dan dari situlah baru kita bertanya gitu, apakah memang bahwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu, simbol-simbol yang ada itu sifatnya itu bukan hanya pada saat itu simbol-simbolnya, tapi bisa saja memang itu sampai ke zaman ke zaman atau bahkan sampai ke akhir zaman kalau yang mungkin dipercaya oleh beberapa orang begitu. Jadi ini tadi prosesnya ya. Jadi kita berinteraksi dengan teks itu kan selalu bisa bertanya kepada teks juga. Dan dalam interaksi itulah tadi saya bilang ada perluasan makna. Mungkin saja bahwa kitab Wahyu juga berbicara simbol-simbol yang bukan hanya pada saat itu, gitu. Tetapi juga pada saat-saat yang kemudian atau mungkin pada konteks kita. Tapi sekali lagi tadi kita jangan membatasi bahwa apa yang ada di dalam kitab Wahyu kemudian kita tadi cocokologi ya,
mencocokkan segala sesuatunya dengan yang kita lihat mungkin saat ini atau seperti itu. Makanya kita perlu penggalian yang mendalam terhadap teks. Itu kalau menurut saya. Ya, tentu saya bisa salah dan bisa dikritisi dalam hal ini. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Stefania. Silakan Bung Yornan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya secara singkat untuk Pak Nefri. Kira-kira dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, genre mana yang genre dalam hal ini Taurat, syair, sejarah, Injil, surat-surat, bahkan apokaliptik yang menurut hemat Pak Nefri tepat dan kurang tepat atau menggunakan pendekatan reader respon ini bagi dari para penafsir? Kira-kira bagaimana menurut Pak? Iya. Bisa ditangkap dengan jelas ya? Oke. Bisa. Halo? Ya, silakan. Oke, ya. Jadi kalau bicara genre, sebenarnya genre itu kan lebih spesifik lagi ya. Ada kuliah. Itu maksudnya kan ada bentuk sastra, ada genre. Jadi misalnya sastra hukum apa? Misalnya hukum apodiktis, hukum disputation speech, misalnya perdebatan hukum seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pendekatan tanggapan pembaca sebenarnya tidak dibatasi oleh genre. Gitu. Genre ini kan bicara pada model kedua sebenarnya, model historis seperti itu. Tapi kita kalau sekali lagi tadi ya, sebagai pembaca perorangan kan tetap harus menyadari bahwa teks itu tadi ya, misalnya bentuk sastranya apa, genrenya apa, kan kita perlu menyadari juga itu. Bukan berarti asal tabrak saja seperti itu, asal tafsir saja seperti itu, enggak gitu. Jadi tanggapan pembaca sekali lagi bukan semata-mata pembaca berbuat semaunya terhadap teks, gitu. Tapi selalu ada interaksi dalam bentuk tadi, bahwa kita juga menyadari bahwa ternyata teks ini punya genre seperti ini, punya bentuk atau jenis sastra yang seperti ini, begitu. Kalau saya menafsir dengan pendekatan reader respon, ya. Gimana? Boleh menanggapi? Bagaimana? Ya, silakan. Jadi kalau saya mau menggunakan pendekatan reader respon ini terhadap kitab Injil misalnya dan juga kitab syair, bisa ya? Ya maksudnya secara umum bisa begitu, atau ada hal-hal secara partikular begitu? Karena kan perbedaan tentu kan? bisa, ya. Tentu bisa, tetapi sekali lagi ya, kesadaran terhadap tadi misalnya genre dan bentuk sastranya kan juga akan mempengaruhi gitu ya. Artinya kan misalnya kita katakanlah misalnya yang bentuk sastranya itu puisi gitu kan. Nah, puisi itu kan dipenuhi dengan bahasa-bahasa simbolis juga gitu. Tentu berbeda kalau kita melihat bentuk sastranya narasi gitu. Atau misalnya bentuk sastranya tentang cerita kepahlawanan misalnya. Itu kan akan berbeda. Jadi kesadaran itu yang saya kira perlu ada di dalam si penafsirnya kalau memang dia menggunakan tadi pendekatan ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Nefri atas responnya. Sama-sama ya. Dan mungkin itu kalau bisa menambahkan, mungkin itu akan dipengaruhi juga oleh peran dari tadi kita ya, fasilitator itu untuk memberi informasi bahwa ini adalah teks puisi, ini teks narasi, teks perumpamaan dan lain sebagainya, begitu ya, Nefri? Ya, kalau dalam sebuah komunitas interpretif, ya, kan fasilitator bisa memberikan informasi kepada komunitas. Tapi sekali lagi, fasilitator tadi ya, bukan mendominasi kemudian mempengaruhi juga terhadap komunitas yang sedang menginterpretasi, membaca teks tadi. Oke. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke kloter terakhir ini, sesi terakhir. Saya kasih kesempatan ke teman-teman navigator ombak sambil menunggu dari para peserta lainnya ketika nanti ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Teman-teman navigator ombak disilakan untuk memberi respons. Mungkin dari Pak Leo.
Ya, terima kasih. Saya sangat senang dengan presentasinya Pak Nefri. Salam kenal juga. Ya, saya merasa ini sudah sangat komprehensif ya dan jelas sekali positioningnya. Mungkin yang menjadi lebih isunya itu ya mungkin Pak Nefri sudah tahu lah. Kalau saya kan pendekatannya lebih religious studies daripada. Nah, jadi selalu pertanyaannya itu komunitas itu maksudnya apa gitu ya? Diasumsikan. Apalagi tadi saya agak ingin tahu lebih jauh waktu ujian kenapa dipertanyakan apa namanya ini kok sendiri-sendiri wawancaranya. Kalau dari saya dari sisi religious studies orang-orang humaniora yang nggak ada masalah kan sendiri pun juga bisa menjadi agency kolektif gitu ya. Dia kan juga apalagi kalau benar-benar memahami Ricoeur dan justru bisa jadi permasalahan kalau melakukan pembacaan Alkitab itu bersama-sama karena itu artifisial jadinya kan komunitas yang artifisial. Nah itu persoalan kalau bagi metodologi di humaniora itu kan jadi isu. Nah ini Anda artifisial banget dan kelihatan kecanggihan siapa yang paling ini. Saya mengalami itu karena saya kan punya latar belakang navigator ya, selalu PA kan. Itu kelihatan bahwa itu justru penegasan struktur kuasa. Tidak ada asumsi agensi yang bebas itu nggak ada. Itu nggak percaya saya sebagai orang humaniora. Tapi sebagai eksperimen selalu penting. Saya sih senang ya dengan upaya-upaya semacam ini. Nah, tantangannya mungkin begini. Ini tantangan, jadi bukan untuk dipertanyakan. Jadi dari sisi ini Pak Nefri, saya kira sudah sangat baik ya. Saya ikuti dari tadi tajam dan kuat sekali asumsi pemahamannya sangat kuat sehingga sangat mencerahkan. Hanya mungkin menjadi isu tantangan ke depan ya. Saya kan penelitiannya generasi Z 2 tahun lalu sudah diterbitkan hasil penelitiannya. Itu kan anak-anak muda sekarang tidak mengenal pola pembacaan seperti yang saya kenal gitu ya. Saya kan generasi tua banget ya, X. Jadi sementara saya masih berpikir-pikir apakah metodologi entah secara teori atau metodologi dari pendekatan-pendekatan tafsir ini mengasumsikan laki-laki dewasa punya waktu untuk kumpul-kumpul dan PA untuk saling bertukar pikiran atau memang komunitas yang cair dan organik ya. Pemaknaan itu bisa top down, jadi anak saya itu selalu tanya saya sama saya gitu, dia nggak usah baca Alkitab sendiri, tanya aja sendiri, atau dia dibesarkan oleh komik Alkitab, tafsirnya itu sudah sangat dinamis ya, asumsi saya begitu. Itu saja sih sebenarnya yang jadi ke readers responannya dan ke asumsi community of interpretive community-nya itu yang saya bertanya-tanya saja. Apalagi di religion online, penelitian saya kan religion online, itu kan community dipertanyakan habis, memangnya ada. Gitu. Orang sambil PA kan sambil ngecek WA-nya juga gitu. WA itu kan sudah komunitas yang lain lagi, ada lapis-lapis komunitas. Gitu saja. Jadi ini hanya tanggapan saja atau mungkin prospek ke depan kalau kita ingin mengembangkan lebih jauh. Dari sisi substansi saya sangat setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leo. Dari Nefri, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Leo juga untuk responsnya. Jadi memang pada saat ujian itu malah saya nggak sampai terpikir Pak. Tapi setelah saya ujian itu baru saya terpikir sebenarnya justru bahwa bukan merasa bahwa diri saya itu lebih di situ, tetapi justru saya berpikir begini memang bahwa komunitas interpretif ini kan Stanley Fish memang masukannya sebagai sebuah kelompok gitu ya. Tetapi nah tadi seperti yang Pak Leo bilang, kalau itu dikumpulkan dalam satu waktu dan membaca bersama-sama tadi bisa saja terjadi artificial interpretation. Nah ternyata bahwa saya kemudian merefleksikan kembali penelitian saya ini, apa yang saya lakukan dengan terpisah-pisah itu justru tadi ada sesuatu yang baru bahwa teorinya Fish itu justru bisa tetap tanpa mereka bersama-sama pun benar bahwa
ada kesamaan interpretasi dari faktor budaya dan juga faktor teologi. Teologi dalam artian denominasi gereja itu kan apa yang mereka pahami tentang konsep-konsep pendidikan Kristiani seperti itu ternyata sama gitu. Walaupun mereka terpisah-pisah. Jadi saya melakukan wawancara itu tidak dalam satu waktu, bahkan di rumah mereka masing-masing. Nah, itu yang kemudian saya refleksikan juga bahwa wah, berarti sebenarnya komunitas interpretif itu kan pembacanya tidak harus di dalam satu waktu yang bersamaan atau dalam satu kelompok yang mereka harus berkumpul seperti itu. Bisa terpisah-pisah, tetapi ternyata memunculkan sebuah interpretasi yang mirip. Jadi teori Fish justru terbuktikan juga dari sisi itu bahwa tidak harus dalam satu waktu. Begitu Pak, jadi malah saya setelah ujian, ya, mungkin karena pada saat ujian kan tegang gitu ya, ditanya dosen penguji. Oke, bro. Halo, Bro Kristo. Benar, Bro. Ini susah koneksinya kayaknya. Oh iya. Halo. Bung Yan. Kayaknya lagi Gary ada gangguan. Ya. Oke, kayaknya Mir Kruger lagi ada gangguan. Saya mau coba ambil sedikit. Nah, tadi sudah ada yang didiskusikan oleh teman-teman semua dengan Kak Nefri, terakhir Pak Leo. Mungkin karena ini masih ada kurang lebih 20 menitan, saya mau kasih buka lagi 1 atau 2 penanya terakhir. 1 atau 2 penanya terakhir, penanya ataupun menanggapi ataupun ada apa ya, opini-opini yang lain yang terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini, saya persilakan. Teman-teman. Mari silakan. Itu mungkin ada, sini saya lihat ada muka-muka wajah-wajah virtual mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa teologi yang mungkin akan dekat-dekat ujian atau menulis skripsi, mungkin bingung atau mencoba. Ini ada Yusefanya, ini saya ketawa, ini kayaknya akan arah ke sana, ini akan sudah terprovokasi lewat diskusi hari ini sehingga bisa apa ya? Udah selesai. Wah, keren. Ini Bro Joy ini mungkin mau bertanya atau ini ada respons emoticon. Silakan kalau mau berbicara, Bro Joy, Bung Joy, Pak Joy. Oke, masih ada? Kalau tidak, kita akan akhiri diskusi pada saat ini. Karena moderator utama masih berjuang melawan jaringan untuk masuk. Jadi, tapi saya rasa diskusi kita pada saat ini sudah begitu luas, begitu baik untuk kita semua. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang ada dalam ruang ini bisa dipahami oleh kawan-kawan yang lain sehingga belum menimbulkan pertanyaan lanjutan.
di saat ini. Mungkin akan ada pertanyaan di sesi yang selanjutnya, mungkin secara pribadi ke Kak Nefri. Ini saya lihat moderator sudah masuk. Gimana? Saya mau cek dulu. Cek satu-satu. Halo. Oke. Ya, sorry. Di samping rumah ada acara, jadi ini kedengaran tuh disco ini. Kayaknya sudah selesai ya. Sudah sampai pada pertanyaan terakhir tadi. Mungkin apa ya kesimpulan dari Nefri? Sekaligus juga mungkin bisa menjawab pertanyaan bagaimana prospek ke depan pendekatan ini di sekolah-sekolah teologi di Indonesia lah katakanlah. Karena kalau di gereja sepertinya ini masih sangat asing, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk sampai pada ranah itu. Kira-kira seperti apa prospek ke depannya ini dan kesimpulannya seperti apa? Silakan Nefri. Ya, terima kasih Bro Kristo. Kalau saya sendiri sih melihat bahwa prospek ke depan pendekatan tanggapan pembaca itu kan sebenarnya tidak bisa hanya dikategorikan satu tadi ya. Sebenarnya kan ada banyak istilahnya model turunannya, bentuk-bentuk ya. Ada tafsir pragmatis, itu kan Pak Robert Setio juga mengembangkan itu. Kemudian ada tafsir estetis yang kita pakai juga di kelas sebenarnya ketika menonton film, merefleksikan film. Jadi bentuk-bentuk tanggapan pembaca itu sebenarnya juga luas dan masih bisa dikembangkan sebenarnya. Jadi masih mungkin untuk banyak hal baru yang bisa ditemukan dari pendekatan ini ke depannya. Dan pasti dunia tafsir Alkitab kan selalu berkembang ya, tidak pernah berhenti di satu titik saja, tetapi tentu akan ada perkembangan-perkembangan baru ke depan yang mungkin kita saat ini belum lihat atau belum ketahui, tetapi bisa saja ke depannya hal-hal seperti ini akan terus berkembang seperti itu. Ya, terima kasih Nefri. Kita sudah sampai pada titik akhir dari diskusi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, yang sudah mendaftar dan berkenan hadir. Jangan lupa para peserta untuk mengisi evaluasi di link yang sudah dibagikan. Bagi yang ingin mendapatkan materi, bisa menghubungi navigator ombak melalui email seperti yang sudah tertera di poster. Silakan hubungi, nanti kami kirimkan materinya. Terima kasih sekali lagi untuk Nefri, sahabat kami, yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk materi yang sangat menarik ini. Karena sekali lagi pendekatan ini sudah relatif lama sebenarnya, tapi di kalangan teolog ataupun para penafsir itu di Indonesia terutama masih sangat baru. Demikian acara kita di malam hari ini. Karena tadi kita sudah buka dengan doa, saya mohon kesediaan Lydia untuk berdoa tutup. Disilakan. Baik, selamat malam semua. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu, sehingga diskusi kita pada malam hari ini, diskusi ombak, dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati Tuhan, narasumber kami, dan juga kami semua yang sudah mengikuti diskusi online ini agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dalam perkembangan penafsiran Alkitab di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar supaya apa yang kami lakukan juga di sepanjang malam hari ini dan seterusnya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin, terima kasih Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Kak Nefri. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Kalau waktu ombak memang selalu jam 19 Wita ya, Bro Kristo, hari Jumat? Iya, jam 19 Wita. Jumat. Iya, sebenarnya sih mau rutin ikut, cuma memang hari Jumat malam ini kan sebenarnya saya kalau di jemaat tuh waktunya visitasi. Kan ini saya memang izin karena untuk kegiatan ini. Jadi makanya saya bilang yang minggu lalu yang ditukar itu. Padahal sebenarnya ingin ikut dari beberapa sesi yang lalu itu juga. Iya, mengerti memang Pak Pendeta sibuk sekali nih. Nggak bisa habis kayaknya dari selepas kuliah dulu sampai sekarang itu sibuk terus. Ya, resikonya karena di kampus dan di jemaat ya begitu, dua-duanya. Ini belum off record ini Pak Leo? Pak Nefri. Ya?